Halo semuanya, saya Mengatur Pasar Ibu. Pada video kali ini saya akan menjelaskan dua produk dan jasa daripada bank ataupun lembaga keuangan yang kekinian dan relevan banget di era digital zaman sekarang. Video kali ini saya buat dalam rangka pelaksanaan ujian tengah semester di Universitas Siber Asia Program Studi Manajemen. Dua produk yang akan saya bahas adalah mobile banking super app dari perbankan digital dan juga paylater dari lembaga keuangan vintage. Keduanya pasti sudah sangat akrab ya kita kenal di kehidupan kita sehari-hari. Tetapi tetap menarik untuk kita bedah lebih dalam daripada sisi keuangannya. Apa sih itu mobile banking super app? Mobile banking super app, saudara-saudara, adalah aplikasi perbankan di smartphone yang tidak hanya berfungsi sebagai tempat untuk melakukan pengecekan saldo dan juga transfer uang, tetapi sudah berkembang juga menjadi salah satu platform lengkap yang mencakup hampir semua kebutuhan keuangan nasabah dalam satu genggaman handphone. Mungkin saudara-saudara mengenal zaman dulu kita menggunakan mobile banking hanya untuk melakukan transfer duit, melakukan pembayaran. Namun sekarang, super app seperti aplikasi Brimo atau aplikasi Livin oleh Bank Mandiri ataupun aplikasi MyBCA sudah bisa digunakan untuk investasi reksadana, untuk melakukan pembelian asuransi, melakukan pembayaran zakat, membeli tiket, bahkan saudara-saudara kita bisa melakukan pengajuan pinjaman yang semuanya dapat dilakukan dari aplikasi tanpa perlu melakukan kunjungan ke kantor cabang atau kantor fisik. Jadi kegunaan utamanya adalah mencakup transfer uang antar bank secara real time, melakukan pembayaran tagihan seperti listrik, air, internet, BPJS, hingga cicilan. Selain itu, nasabah juga bisa membuka deposito, membeli reksadana, membayar pajak, melakukan top-up e-wallet, dan masih banyak lagi manfaat yang bisa dilakukan, yang bisa dikerjakan hanya melalui satu layar smartphone. Apa sih manfaat bagi nasabah? Pertama, adanya efisiensi waktu yang sangat luar biasa ya. Nasabah tidak perlu lagi melakukan antri di bank hanya untuk transaksi yang bisa diselesaikan dalam hitungan detik lewat aplikasi ini. Yang kedua, tersedia layanan 24 jam secara penuh dalam satu minggu. Artinya bahkan di hari libur atau tengah malam sekalipun, layanan masih bisa digunakan. Yang ketiga, keamanannya yang semakin canggih. Super app modern zaman sekarang sudah dilengkapi dengan fitur keamanan yang berlapis seperti biometric, face recognition, dan juga notifikasi real time, sehingga setiap kali ada transaksi, nasabah bisa langsung tahu jika adanya aktivitas yang mencurigakan. Manfaat yang keempat adalah mendorong inklusi keuangan. Masyarakat di daerah terpencil pun yang tidak punya akses ke kantor bank fisik, ini tetap bisa menikmati layanan yang sama dalam mobile app selama memiliki koneksi internet. Kenapa hal tersebut kita katakan kekinian? Karena perilaku masyarakat sudah bergeser, generasi muda khususnya lebih memilih menyelesaikan semua kebutuhan lewat smartphone. Bank yang tidak beradaptasi dengan tren ini akan tertinggal oleh nasabahnya. Data OJK juga menunjukkan pengguna mobile setiap tahunnya eh, terus meningkat secara signifikan. Dan super app adalah jawaban industri perbankan terhadap tuntunan zaman sekarang. Nah, untuk produk kedua adalah layanan paylater. Apa itu? Paylater adalah layanan keuangan dari lembaga vintage yang memungkinkan konsumen untuk membeli barang atau jasa dan membayarnya nanti. Jadi membeli barang untuk sekarang namun melakukan pembayarannya di belakang. Bisa sekalipun di bulan berikutnya atau dicicil dalam beberapa bulan ke depan. Produk ini dikeluarkan bukan oleh bank konvensional, melainkan oleh perusahaan teknologi keuangan yang memiliki izin dan diawasi langsung oleh OJK. Contoh yang paling populer adalah Kredivo, Akulaku, dan Shopee Paylater dari Shopee, dan juga GoPaylater dari Gojek. Kegunaan utama yang paling banyak dilakukan adalah untuk pembelanjaan online di marketplace
ataupun untuk melakukan pembelian tiket perjalanan. Bisa juga untuk membayar tagihan, bahkan untuk pemesanan makanan, hingga layanan kesehatan. Nah, proses pengadilan sangat mudah, cukup lewat aplikasi, tanpa perlu dokumen fisik yang banyak, dan persetujuan bisa juga didapat hanya dalam hitungan menit. Apa sih manfaatnya bagi nasabah? Yang pertama, fleksibilitas keuangan untuk jangka pendek ya, saudara-saudara. Ketika seseorang butuh untuk melakukan pembelian barang ataupun jasa yang penting, tapi dana belum cukup pada saat itu, paylater memungkinkan untuk melakukan pembelian tanpa harus meminjam ke orang lain. Nah, yang kedua, akses kredit bagi yang belum punya kartu kredit. Nah, di Indonesia penetrasi kartu kredit masih tergolong rendah ya, karena syaratnya terbilang cukup ketat. Nah, dengan kehadiran paylater, terdapat alternatif yang lebih mudah diakses dan masyarakat yang belum bankable ya secara penuh bisa melakukan eh, pembayaran selanjutnya. Nah, manfaat yang ketiga, sering hadir juga promo yang menarik, seperti bunga 0% untuk cicilan tertentu, cashback, dan diskon eksklusif yang menjadi daya tarik tambahan yang sering ditawarkan oleh platform paylater. Nah, tapi di semua manfaat ini terdapat juga resiko yang sangat harus kita perhatikan, yaitu eh, terdapat bunga yang cukup tinggi ya jika terjadi keterlambatan bayar. Nah, jadi sebagai pengguna yang cerdas, kita juga perlu tahu risikonya. Kemudahan aksesnya juga bisa mendorong perilaku konsumtif jika tidak dapat kita kelola dengan bijak. Oleh karena itu, saudara-saudara, paylater sebaiknya digunakan untuk kebutuhan yang terencana ya, bukan impulsif. Kenapa hal ini kita katakan kekinian? Karena paylater adalah jawaban atas kebutuhan generasi muda yang dinamis dan serba digital. Tanpa telepon fisik pun, tanpa memerlukan antrian, tanpa dokumen yang banyak, hanya dengan smartphone siapapun bisa mengakses fasilitas kredit yang sebelumnya hanya bisa dinikmati oleh kalangan tertentu saja. Nah, ini yang disebut dengan demokratisasi keuangan. Jadi, dari dua produk yang sudah saya jelaskan tadi, kita bisa melihat betapa pesat dan relevannya perkembangan produk keuangan di era digital ini. Mobile banking super app membawa layanan perbankan lengkap langsung ke dalam genggaman nasabah. Sementara paylater membuka akses kredit yang lebih luas dan fleksibel bagi masyarakat. Keduanya, kedua hal ini mencerminkan bagaimana bank dan lembaga keuangan terus mengharuskan untuk melakukan inovasi dengan cepat dan tepat untuk menjawab kebutuhan nasabah masa kini, yaitu serba cepat, mudah, dan juga serba digital. Yang terpenting saudara-saudara, sebagai nasabah kita juga harus bijak memanfaatkan produk-produk ini sesuai dengan kebutuhan, bukan hanya sekedar untuk mengikuti tren. Nah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih sudah menyimak. Mohon maaf jika ada kesalahan yang saya perbuat, baik itu sengaja ataupun tidak sengaja. Terima kasih.